Perkenalkan, nama saya Ignatius Septian Pandiangan dari 11 MIPA 1 nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. A. Pearl Harbor, Porak-Poranda. Tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar, yakni Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara, sehingga Januari hingga Februari tahun 1942 Jepang telah menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Bahkan beberapa minggu kemudian Jepang telah berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. B. Saudara tua diterima di Indonesia. Melalui program Pan Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia untuk lebih meyakinkan rakyat Indonesia. Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah saudara tua Indonesia dan Indonesia adalah saudara tua Jepang. Jadi Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan propagandanya tentang Pan Asia, Jepang berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama 3A. 2. Pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di markas besar tentara Jepang di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivasi pertahanan dan kemiliteran, termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu. Wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yakni pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Soudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer Angkatan Laut Daini Nenkentai. Pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan Kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Kemudian Tentara ke-16 yaitu Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan Angkatan Laut Daninkentai ini berpusat di Jakarta. Organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang dan organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. 1. Gerakan 3A seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Gerakan 3A yaitu gerakan semboyan, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April 1942 tepat dengan Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Tenkosetsu. 2. Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat yaitu Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. 4 dengan restu Jepang. Putra pun didirikan 16 April 1993 dengan tujuan membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. 3. Fujinkai. Dikutip dari Konflik Bersejarah Ensiklopedia Pendudukan Jepang di Indonesia, Fujinkai awalnya bagian wanita dari Putra. Setelah Putra dibubarkan, Jepang mempertahankan bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri pada tahun 1943 bernama Fujinkai. B. Jepang dan organisasi semi militer. 1. Senendan. Senendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada awalnya, anggota Senendan 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya Senendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. 2. Keibodan. Organisasi Keibodan atau Korps Kewaspadaan merupakan organisasi semi militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. 3. Barisan Pelopor. Pada pertengahan tahun 1944 diadakan rapat Chusangin dengan Dewan Pertimbangan Pusat. Salah satu keputusan rapat tersebut adalah
merumuskan cara untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. C. Jepang dan organisasi militer. 1. Heiho. Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1. Umur 18-25 tahun. 2. Berbadan sehat, berkelakuan baik, dan berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan dibentuknya Heiho yaitu membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. 4. Praktek pengerahan dan penindasan Jepang. 1. Ekonomi perang. Untuk memenuhi kebutuhan perang di bidang pertanian, Jepang mengeluarkan kebijakan antara lain padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintahan Jepang, produksi, pungutan, dan penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Kondri Zimishio, kantor pengelolaan pangan. Penggilingan padi dilakukan di bawah pengawasan Jepang. Hasil panen petani diserahkan sebesar 40% dan 30% untuk persiapan pembelian bibit dan lumbung desa, sisanya 40% untuk petani. B. Kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Kemunduran pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan perang. Yang terakhir itu ada Romusa, yaitu untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan tenaga kerja dari Indonesia. Tenaga kerja inilah yang kemudian kita kenal dengan Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, di lingkungan pembangunan jalan raya, lapangan udara, dan lain-lain. Pada awalnya tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda, dan desa-desa wajib untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai yang ada di setiap daerah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.